Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pituduh, pitulung, keselamatan, kesehatan. Awake bergas seger waras, akeh duit akeh beras. Masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas, dan bahagia tanpa batas. Alhamdulillah wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake Allah saged istiqomah mutolaah kitab Al-Hikam. Sak menika pasal 209 terkait masalah umur. Jangan sia-siakan umurmu. Iki nggih satu peringatan atau nasihat yang sangat penting. Karena kesuksesan seseorang itu adalah bagaimana dia bijaksana dalam menggunakan waktu dan umurnya. Yang jelas bukan cita-cita itu yang pasti kita dapat. Yang pasti adalah kematian. Artinya berapa sisa umur kita tidak tahu. Untuk itu gunakanlah kesempatan umur ini dengan sebaik-baiknya untuk mencari, berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi. Tujuannya hanya Allah. Waridoka matlubi. Yang diinginkan hanya ridhonya Allah. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake diringi hidayah pitulungipun Allah ndadosake kefahaman, saged ngamalake. Dados ilmu ingkang barokah, manfaat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fata min umrika la iwadolah, wa ma khasala laka minhu la qimatalah. Ma fata mau tai perkara fata kang pot iku lewat. Apa ma min umrika saking umur sira la iwado iku ora ana ijol iku maujud lahu maring ma apa yang telah berlalu dari umur Anda tidak dapat ditarik kembali. Yang berlalu tetap sudah berlalu, tidak akan kembali. Wa ma utahi perkara khasola kang hasil apa malaka kedue sira minhu saking waktu iku laki mata ora ana aji kerta iku maujud lahu maring ma apa yang telah Anda
apa yang telah berhasil Anda capai dalam waktu yang diberikan oleh Allah dalam kesempatan itu adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Masya Allah. Jadi kita sadar dan menyadari usia hamba adalah lahan untuk beramal soleh, kesempatan merubah diri, kesempatan mendekatkan diri, sehingga setiap detik aliran nafas yang masuk dan keluar, setiap detak jantung adalah poin pahala, poin perbuatan baik, di mana itu semua adalah kita raih hasilnya sebagian di dunia dan yang jelas akan diberikan semuanya di akhirat. Itu tadi bahagia tanpa batas. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala sesuai dengan tingkat kesulitan dari apa yang dikerjakan. Ibarat lukisan yang sulit untuk menggarapnya, tentu nilainya lebih tinggi, bahkan bernilai miliaran rupiah daripada lukisan yang asal-asalan, dan juga barang yang dihasilkan dengan kualitas baik dan mempunyai nilai seni yang tinggi. Susah, ya ini. Barang susah dicari juga mahal harganya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm ayat 39. Bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahanya. Artinya segala perbuatan kita baik dan buruk itulah hasil yang akan kita terima. Perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan, perbuatan buruk akan menghasilkan kejelekan dan kesusahan. Maka setiap detik waktu kita adalah sangat berharga dan gunakanlah sebaik-baiknya. Yang penting kita selalu berdoa, akhiru kalamina la ilaha illallah. Berdoa husnul khotimah. Setiap pagi kita sudah berdoa, Allahumma khtim lana bi khotimatis sa'adah. Kita mohon segala apa yang kita lakukan dengan hasil yang menggembirakan, membahagiakan. Makanya Mbah Yai Fakih Al-Maghfurlah Langitan sering berdoa dan mengijazahkan kepada santri-santri tidak lepas dari doa tersebut. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, baguskanlah segala akibat dari apa yang saya lakukan. Fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya.
Selamatkanlah diriku dari hinanya duniawi, wa'adzabil akhirah, dan siksanya akhirat. Iki njaluk bejo. Allahumma akhsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Masya Allah. Makanya ulama-ulama salaf sangat menghargai setiap detak napas, dengan selalu diisi dengan zikir, baik zikir siri, zikir nafas, zikir khafi. Itu merupakan bagian dari mensyukuri umur, mensyukuri kesempatan hidup yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang datang pada seorang hamba, kesempatan yang datang kepada seorang hamba, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah pada saat itu, melainkan nanti ketika di hari kiamat adalah suatu penyesalan yang sangat besar, dan sesal kemudian itu tidak ada berguna. Ketika hari kiamat, umur manusia siang dan malam akan ditampakkan, diwujudkan dalam bentuk 24 lemari yang berbaris. Sangat jelas terlihat pada masing-masing lemari itu penuh dengan nikmat sebagai balasan terhadap amal perbuatan yang dilakukan pada saat itu. Adapun saat-saat yang tidak beramal, maka di dalamnya kosong. Ketika lemari itu dibuka dan ternyata kosong, tinggal penyesalan, dan penyesalan itu tiada guna. Bahkan ada yang berdoa, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja, aku gunakan waktuku untuk beribadah kepadamu. Saudara-saudaraku, ketika orang masih ada kesempatan, sering dia lalai pada kesempatan itu. Ketika dia mendapatkan kesehatan, dia tidak gunakan kesehatan itu. Namun ketika pada gilirannya namanya sakit dan cobaan datang, baru dia merasakan nikmatnya sehat dan nikmatnya tidak banyak urusan. Masya Allah. Imam Junaid radhiyallahu ta'ala anhu dawuh, waktu apabila telah berlalu tidak dapat ditarik kembali. Tidak ada satupun lebih berharga daripada waktu. Untuk itu gunakanlah waktu untuk sesuatu yang berharga. Al waktu kasayf, fa ilam taqta'hu yaqta'uka. Waktu ibarat pedang. Apabila kita tidak bisa menaklukkan waktu, tidak bisa menggunakan sebaik-baiknya, maka kita akan celaka. Jadi iki taruhan, manfaat atau tidak, positif atau negatif, semua tergantung pada diri kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Ada sebuah hadis
yang menceritakan bahwa ketika ahli surga asik dalam kenikmatan, tiba-tiba dia dikejutkan seberkas cahaya di atas mereka. Pancaran sinar cahaya itu menerpa tempat tinggal rumah-rumah penduduk surga, seperti sinar matahari dan rembulan yang mengenai penduduk bumi. Mereka melihat sekumpulan pembesar yang mulia di atas, yang pancaran cahayanya mengenai mereka. Dalam ketergabumannya, mereka melihat orang-orang yang mempunyai derajat mulia. Mereka berkata, "Mengapa kalian mendapatkan kemuliaan dan derajat yang sedemikian tinggi?" Gitu. Jadi kumpulan cahaya yang lewat itu ternyata adalah hamba-hamba Allah yang derajatnya lebih mulia daripada penduduk surga yang melihat kejadian itu. Penduduk surga bertanya, "Loh, sampean kok mendapatkan kemuliaan derajat setinggi itu? Padahal kami juga sholat sebagaimana kalian sholat. Kami juga puasa sebagaimana kalian puasa." Tiba-tiba terdengar seruan dari sisi Allah yang Maha Pengurah. "Hai penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang biasa lapar dan haus di saat kalian kenyang. Merasa segar, mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir di saat kalian diam. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa dicekam ketakutan ketika kalian merasa aman. Maka demikianlah kelebihan dan keutamaan mereka daripada kalian pada hari ini." Masya Allah. Artinya apa? Itu adalah bagian dari orang-orang yang memanfaatkan waktu. Ketika banyak manusia tidur lelap, dia bangun untuk bermunajat. Ketika banyak orang-orang yang makan, mereka menahan makan dengan puasa. Ketika banyak orang-orang yang ngomong tidak karu-karuan, mereka lakukan dengan berzikir kepada Allah. Poin-poin waktu mereka dapatkan, dan semua itu diberikan semuanya di surga. Derajat yang tinggi bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu. Disinilah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tinggal kita membuktikan. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Waktu terus berjalan, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan mendapatkan bimbingan, pertolongan, dan tuntunan Allah. Barokah para masyayikh, barokah Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah, barokah Syekh Abdul Hasan Syadzili, para wali dan para nabinya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Kiranya itu saudaraku yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.